Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan hati kami yang penuh ucapan syukur, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, puaskan hati kami yang haus akan Engkau. Kami percaya Bapa, ada kuasa di dalam puji-pujian Tuhan. Kuasa-Mu bertahta di atas kami Bapa. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, urapan dan kuasa-Mu bertata di tengah-tengah kami. Ini doa kami Tuhan, layakkan setiap hati kami Bapa. Biarlah Kau bekerja Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu ya Tuhan.
Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu Yesus, dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan segenap hati kita katakan tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati kita katakan tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Syukur bagimu
Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang besar bagi kami, kemuliaan-Mu bagi kami, keagungan-Mu bagi kami Tuhan. Syukur bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bahwa jadi agungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Allah kita. Dia Allah-Allah yang perkasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara
tak biarkan kami Tuhan, Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang semuanya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, darah dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Terima kasih. Silakan jemaat dulu kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari Tuhan kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Engkau terlebih besar dari segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Waktu selalu diserahkan kepada hamba-Nya.
Terpujilah Engkau ya Bapa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, yang juga telah hadir ada di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati kami ya Tuhan. Engkau arahkan hidup kami, agar hidup ini selalu sejalan dengan Engkau, tidak membangun sebuah kehidupan yang kontras dengan Engkau, tapi senantiasa berseirama di dalam setiap langkah iman kami, seturut seperti Engkau mau. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami datang tidak hanya mohon pertolongan-Mu dan kuasa kasih-Mu yang ajaib dalam kesembuhan, dalam pemulihan, dalam ekonomi kami, dalam seluruh keberadaan kebutuhan keseharian kami. Tapi kiranya Kau tolong kami, lembutkan hati kami, sadarkan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu akan penggembalaanmu, untuk kami dituntun di jalan-Mu yang benar oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Makasih Engkau yang begitu baik dan sangat baik bagi kami, tidak akan pernah membiarkan kami jalan tanpa arah, tapi Engkau yang akan menuntun kami terus kepada arah tujuan-Mu yang dari semula Engkau telah rancangkan dalam panggilan dan pilihan-Mu atas setiap kami. Kami siap terima firman kebenaran-Mu, melengkapi kami dengan hikmat dan pengetahuan yang datang dari Allah, dan kekuatan urapan Roh Kudus. Kami dimampukan pada akhirnya bukan berhenti menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sungguh indah hari ini yang kita peroleh dari Tuhan dalam anugerah-Nya, di mana kita semuanya boleh menjalani hari-hari dalam penyertaan-Nya. Dan kita bersama-sama katakan Shalom. Kita bersama-sama oleh kanan kiri kita, dan kita katakan Shalom, karena itu bagian yang Tuhan inginkan ada pada setiap kita. Kita mau belajar saudaraku untuk kita meresponi ungkapan kata Shalom, bukan untuk memenuhi keinginan saya, tapi pada saat saudara mengungkapkan juga Shalom, apa yang Anda dengar itu sudah Anda lakukan seturut dengan firman Tuhan. Ingin diberkati Tuhan dan setiap kita ingin mentaati firman-Nya, mari sekali lagi kita akan Shalom. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari firman Allah yang dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Artinya merasakannya, mengalaminya, yang membuat hidupnya menjadi kegirangan, yang membuat hidupnya bersukacita. Karena nama-Mu, kita semua telah disebutkan atasku, nama Tuhan telah disebutkan atas kita, ya Tuhan Allah semesta alam. Dan kita sudah mempelajari firman Tuhan itu, tidak hanya yang enak, yang manis, lalu kita rasakan yang manis, yang pahit sekalipun, dalam bentuk teguran, bahkan mungkin didikan, ajaran yang tidak enak itu, tapi itulah nikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk kita rasakan betapa Allah begitu sangat mengasihi kita. Karena kita ini bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak sah yang diakui oleh Allah sendiri, yang telah dicatat setiap nama kita seturut dengan yang dikatakan dalam kitab Wahyu, nama yang ada di dalam kitab kehidupan Allah. Dan ini bukan hal yang remeh. Kitab suci berkata, siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia tidak akan mendapatkan bagian kerajaan sorga. Yang bersyukur setiap nama saudara telah tertulis dalam kitab kehidupan, oleh karena iman saudara akan Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit itu, yang menjadi penebus dan penyelamat, yang memberikan penebusan dan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Hari ini saudaraku, kita mau belajar apa yang akan kita temukan dalam perkataan Allah
untuk kita diarahkan, untuk kita dibimbingnya, seturut seperti yang Tuhan inginkan, dan endingnya itu, akhir semuanya itu akan membuat kita bersuka cita. Yang kadang-kala mungkin sesaat dikala kita diarahkan seturut dengan firman-Nya, ada banyak hal yang membuat kedagingan kita dalam tanda petik bisa memberontak. Tapi kita mau belajarlah dan percaya bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang merancangkan masa depan bagi setiap kita. Dan Tuhan yang baik itu telah memberikan jalurnya, firman kebenarannya, yang tidak lain itu yaitu firman Allah sendiri. Satu kali saya berbincang dengan salah satu orang tua, boleh dikatakan dia seorang ayah. Dia menjadi sedih, jadi susah, karena melihat anak-anaknya tidak bisa sejalan seperti yang dia inginkan. Orang tua ini ngomong, aku bekerja dari sejak muda, aku bekerja sampai saat ini, bekerja dengan keras, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal kondisi dalam keadaan baik atau tidak baik, tetap bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk masa depan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya belum mampu menjalani hidup seperti yang diinginkan orang tuanya. Satu kali dia menasihati, berkali-kali tidak juga didengarkan. Pada satu kali ayahnya bertanya demikian. Ini yang di-sharingkan dengan saya. Kamu ini arah hidupnya mau kemana? Coba papa mau dengar. Apa yang kamu perbuat dalam mempersiapkan hari-hari hidupmu ke depan? Jawabannya enteng, saudaraku. Enak. Gampang, Pak. Mengalir aja katanya. Gampang mengalir. Nantilah, Pak, yang akan terjadi itu baru kita pikirkan. Tentu jawaban yang demikian sangat menyedihkan bagi papanya. Lalu papanya ngomong, masa kamu tidak punya arah? Masa kamu tidak punya tujuan? Kamu mengalir. Dari jawabanmu itu, kamu tidak memiliki konsep tentang hidup ini. Apa yang harus kamu hadapi? Padahal orang tuanya tahu apa yang akan dia perbuat bagi anaknya. Tetapi anaknya tidak pernah mau mengerti dan memahami apa yang ada dalam benak pikirannya. Tahukah saudara, papanya siang malam berpikir. Dia cerita dengan saya dengan hati yang sedih. Kadang-kadang tidak bisa tidur. Papanya ngomong, fisikku semakin merosot. Berat badanku semakin merosot. Sekarang berat badanku tinggal 45, 46. Dan saya memang lihat dia kurus. Dia kurang tidur. Setiap hari kerjanya tradi for sale dari pagi sampai larut malam. Tutup toko bukan berarti selesai. Dia harus cek semua barang-barangnya. Dia kontrol semuanya. Apakah ada kelalaian? Sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan penuh ketelitian yang menuju pada kesempurnaan. Dilihat omsetnya berapa. Nututtah aku dengan hari ini untuk bayar gaji pegawai yang begitu banyak. Dan pengeluaran yang begitu banyak. Itu di-sharingkan dengan saya. Dan dia berkata, alangkah senangnya hatiku. Kalau anak itu berkata, Pak, berapa hasil hari ini? Cukupkah Pak untuk membiayai kebutuhan? Kebutuhan yang harus kita keluarkan dalam tanggung jawab kita atas keperluan keluarga, pembantu rumah tangga, listrik, air, pulsa, belum lagi karyawan yang lain, belum lagi bayar pajak. Sangat mengharapkan orang tuanya itu untuk bertanya lah, tetapi tidak pernah bertanya. Justru menghamburkan uangnya tanpa memiliki tanggung jawab dan mengerti dalam
tujuan mempergunakan keuangan. Dia curhat dengan saya bukan sekali dua kali. Kadangkala di pagi-pagi benar. Ini orang tua sudah telepon, Pak Samuel ada di mana? Ada di rumah. Yang kadangkala memang pagi-pagi saya sudah keluar, saudaraku. Karena begitu banyak urusan pelayanan. Boleh enggak saya ke sana, enggak mengganggu. Oke, saya katakan jam 8 sudah selesai ya Pak. Karena saya ada janji nanti. Kalau ada janji tidak apa-apa. Oke, hanya curhat. Dan curhatnya sama. Kapan anakku mau berubah? Kapan anakku mengerti? Tahukah saudara, Bapak di sorga juga kadangkala berpikir, kapan anak-anakku mengerti? Memahami akan jalan-jalanku. Kapan anak-anakku bersuka cita tak kala aku memberi nasihat, bimbingan dan tuntunannya. Walaupun Bapa di sorga tidak seperti ayah yang duniawi, yang tidak bisa tidur, yang stres, merosot fisiknya, begitu amat terasa. Papanya mengambil satu kali dipanggil, disebut lagi dalam telepon secara pribadi. Andai kata Papa meninggal, dan itu pasti, karena Papa sudah merosot, nak. Fisik Papa sudah tidak mampu, nak. Tidak lama lagi kamu akan lihat Papa. Sebentar kamu akan melihat Papa sudah tidak ada. Apa yang akan kamu perbuat, nak? Sanggupkah dengan pola hidupmu ini menjamin untuk menatap masa depan, nak? Jawabannya enteng, gak usah dipikir, Pak. Tenang, Pak. Mengalir aja. Lalu orang tuanya ini bertanya dengan saya katakan, orang ini tidak punya jawaban. Enak aja dia ngomong. Kalau didesak lebih lanjut, mengalir yang bagaimana yang dimaksud? Dan saya coba tanya, wah jawabanmu hebat ya, saya puji. Jawabanmu luar biasa ya, saya agungkan. Di balik itu, supaya dia bisa membuka hati. Apa yang saya katakan, kalau saya celah dulu mungkin tidak suka dia. Katanya mengalir. Om ini tidak ngerti dengan bahasamu itu. Yang dikatakan mengalir. Coba jelaskan ke Om. Supaya Om ini bisa membantu, memediasikan kepada papamu. Nah papamu udah ngerti. Apa yang kekuatan mengalir. Mengalir. Dan dia sendiri akhirnya udah ngerti. Pada waktu saya mendesak apa sih yang dimaksudkan kata mengalir itu. Nah saya katakan, kamu tidak punya jawaban. Kalau kamu tidak punya jawaban dan kamu tidak mau merubah cara pandang hidupmu, kamu akan gagal. Dan kegagalan itu tercipta bukan oleh karena orang tuamu, karena dirimu sendiri yang telah menentukan pilihan atas hidupmu yang tidak mau menjalani dengan baik seperti apa yang sudah kamu dengar nasihat demi nasihat dari orang tuanya. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya memberi tema menata hidup dari sudut pandang Tuhan. Dari setiap kesibukan pelayanan saya yang dihadapkan kepada pandemi seperti ini, saya perlu menjaga diri, saya perlu juga meningkatkan imun agar tubuh saya siap menghadapi apapun. Saya harus duduk juga cukup lebih banyak hari-hari ini di bawah kaki Tuhan. Istri saya tahu, apakah saya katakan ini benar? Istri saya menjadi saksi. Duduk berjam-jam berdoa untuk semua saudara. Belum lagi kadang-kadang saya keliling. Saya kadang-kadang masuk dan saya melihat ada yang tidak pakai masker, saya ngomong pakai masker. Jadi saya ini sudah menjadi petugas seperti Polri, seperti TNI. Pakai masker. Tidak pakai masker saya marahi. Saya kata jangan anggap enteng. Jangan lengah, tetap kita harus waspada. Tapi bukan karena maskernya segalanya, tetapi karena Tuhan yang menjadi pelindung. Tapi bukan karena Tuhan lalu kita mencobai Tuhan. Dua-dua kehidupan ini harus seiring sejalan dalam kehidupan kita. Nah sementara saya duduk banyak saudaraku. Bukan pencitraan, no.
bangun lebih pagi untuk berdoa, Tuhan pesan apa yang kau sampaikan. Sehingga tidak dicekoi hanya dengan berkat-berkat. Sehingga tanpa sadar jemaat datang hanya dicekoi untuk jadi jemaat matre, maaf. Sehingga Tuhan hanya jadikan pempuas dalam keperluan hidupku. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana hidupku ini untuk Tuhan boleh puas. Sehingga kita tidak hanya menikmati manisnya firman Allah yang membuat hatiku bergirang dan penuh sukacita. Tapi doa saya, biar engkau pun juga mencicipi, merasakan Tuhan, persembahan hidup yang aku persembahkan kepadamu. Sehingga engkau pun menjadi kegirangan dalam hatimu. Dan engkau bersuka Tuhan dengan kehidupanku. Dan saya tahu terlalu dahsyat kalau hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu hati Tuhan bisa terpikat kepada kita dengan luar biasa. Seperti yang pernah diungkapkan dalam kitab Ulangan. Bagaimana Allah terpikat kepada nenek moyangmu. Yang dimaksudkannya adalah Abraham. Karena hidupnya saudaraku, hidup yang selalu menyenangkan hati Allah. Walaupun Abraham belum sempurna. Ada banyak cacat dan celah. Tetapi Allah melihat kesungguhan hatinya. Penyerahan hidupnya. Pengiringan imannya. Untuk dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Pagi hari ini 25 menit akan kita pergunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan setelah saya menyampaikan sebuah kebenaran di mana orang tua ini mengharapkan anaknya itu mau ditata untuk menata hidup, untuk mempersepsikan hidup dari sudut pandang ayahnya. Tapi hari ini kita akan menata hidup dari sudut pandang Tuhan. Siapa yang mau ditata? Saya. Saya berkhotbah bukan untuk saudara. Saya mempersiapkan firman ini, saya baca bukan cuma sekali dua kali, berpuluh-puluh kali. Karena ini firman buat saya. Saya berdoa Tuhan memberikan pernyataan. Ini firman. Dua hal tadi malam saya sedang berpikir mana Tuhan yang akan disampaikan. Satu sisi saya sedang mempersiapkan hidup yang dibangun dengan penuh kegairahan. Hidup yang dibangun dengan penuh kegairahan itu yang saya siapkan. Tapi satu sisi saya juga mempersiapkan menata hidup dari sudut pandang Tuhan. Saya berdoa sudah cukup larut malam, saya juga perlu istirahat, saya tidur. Jam 2 tadi saya bangun. Tuhan, mana yang harus saya sampaikan dua ini? Menatap hidup dari sudut pandang Tuhan, atau hidup yang dibangun dengan penuh kegairahan? Kecondrongan hati saya adalah untuk menyampaikan hidup yang dibangun dalam kegairahan. Entah bagaimana pada akhirnya setelah saya menyembah cukup lama berjam-jam di kaki Tuhan. Akhirnya saya berkata, Tuhan, kalau kau menghendaki saat ini, firman kebenaran-Mu menata hidup dari sudut pandang Tuhan. Oke Tuhan. Dan kita akan lihat suatu kehidupan manakala kita bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, aku menikmatinya. Aku bergirang dan menjadi kesukaanku sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah serwa sekalian alam. Nah, kita tahu kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6. Di dalam ayat yang pertama sampai 15. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena melihat Yesus melakukan mujizat. Karena Yesus memberkati, menolong, dan menyembuhkan banyak orang. Karena itu memang salah satu gaya pelayanan Yesus. Tapi bukan inti, tujuan yang hakiki untuk mereka hanya melihat mujizat. Untuk mereka melihat hanya keajaibannya. Mujizat keajaibannya
Allah akan lakukan bagi kita di tengah-tengah problem persoalan, di atas keterbatasan kita yang tidak mungkin bisa mengatasinya. Tetapi Tuhan tidak ingin kita berhenti hanya sampai di sana. Sebagai anak tidak hanya berhenti menikmati milik orang tuanya. Apatah lagi kalau menyalahgunakan, wah lebih itu parah lagi. Tapi memahami. Dan Tuhan ingin supaya khususnya murid-muridnya memahami. Bukan cuma kagum, wah dahsyat, bangga. Punya Allah seperti ini. Yang kita nyanyikan, tiada yang sepertimu. Kita bisa nyanyikan nyanyian kalau satu-satunya. Yes, benar. Tetapi Tuhan sengaja membawa kepada satu permasalahan, kepada satu masalah. Dari satu persoalan masalah inilah Tuhan ingin memberikan sebuah ajaran. Dan biarlah kita menikmatinya di balik pengajaran ini. Dan hati kita bersuka dan bergirang oleh karena pengajaran ini. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 6, ayat yang ke-5 dan ke-6, Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Tidak perlu mengajar Yesus. Tidak perlu mendikte Yesus. Seolah Yesus itu perlu penasehat. Seolah Yesus perlu masukan. No. Dia penasihat ajaib. Yang disebut namanya penasihat yang ajaib. Dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Dia yang mempunyai segala hikmat dan pengetahuan. Yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya hikmat, kekayaan dan pengetahuan Allah. Kata betapa dalamnya itu suatu hal yang tak terukur. Dengan pengertian manusia yang coba mampu untuk berpikir tentang hikmat Allah. Yang dikatakan siapa kita ini manusia yang coba ingin memahami hikmat Allah. Dan apa yang dikatakan aku tahu apa yang aku akan perbuat. Tetapi Yesus ingin tahu apa sih yang ada dalam benakmu itu. Dan walaupun Yesus tidak tanya, Yesus mengerti, Yesus tahu. Berulang kali dikatakan bagaimana orang Farisi berbicara dalam hatinya. Berpikir dalam pikirannya yang tidak ada seorang yang tahu. Yesus tahu, kitab suci memberi kesaksian. Dengan kuasa Allah dalam roh marifatnya, dalam kemanusiaannya. Yesus tahu apa yang ada dalam benak pikirannya. Bahkan apa yang dirancangkan dia tahu. Tetapi Yesus kok sudah tahu kok tanya. Tidak lain untuk menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan, yang khususnya itu pada Filipus, sangkutnya juga kepada Andreas dan kepada murid-murid CS yang lainnya, yang notabene akhirnya menjadi kebenaran bagi kita semuanya. Apa yang dijawab oleh Filipus? Tuhan, langsung larinya ke fulus. Duit memang perlu. Kita tidak munafik. Gereja perlu duit. Itu bagian sarana yang Tuhan pakai untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Bagaimana keuangan Tuhan itu harus dikelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk jadikan kehidupan dikomersilkan. Sehingga kalau itu menjadi tujuan dikomersilkan, dengan tujuan hanya untuk memperkaya, maka tidak heran pendeta-pendeta hanya melayani orang kaya. Orang miskin tidak ada tempat, itu pun diserahkan per orang lain. Dijauhkan saya seperti itu, doakan saudara. Bicara tentang uang. Uang memang diperlukan, tapi bukan segala-galanya. Dan tanpa sadar kadang-kadang uang dalam tanda petik kalau tidak hati-hati, Kristus bisa tersingkirkan. Ingat jemaat Laodikia? Masih ada Yesus di hatimu. Ingat jemaat Laodikia? Dia merasa aku kaya kok. Dalam Wahyu pasal 3. Dia merasa aku sudah memiliki segalanya kok. Karena berpikir apa yang dia miliki, semua itu akan menjadi jawaban dalam hidupku. Semua itu akan menjadi pengharapan dalam hidupku. Semua itu akan menjadi jaminan dalam hidupku. Tanpa sadar kekayaan itu telah menyingkirkan Yesus. Sehingga iman kita, kiblat kita bukan lagi pada Kristus.
walaupun itu dikatakan jemaat dari sebuah kota yang bernama Laodikia, berarti kalau nama jemaat berarti dia orang Kristen. Tetapi tanpa disadari Yesus ada di luar. Sangat ironis sekali. Dan ini sangat-sangat membahayakan dalam kekristenan kita. Sehingga pada akhirnya kita berjalan bukan lagi dalam konsep apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menata hidup dari sudut pandang Tuhan, tapi menjalani hidup menurut gaya saya, kehendak saya. Filips menjawab, 200 dinar Tuhan tidak cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Sungguh jawaban yang tidak pernah disangka, yang diharapkan oleh Tuhan. Seharusnya dia menjawab, Tuhan, ini kebutuhan banyak. Ini kebutuhannya bukan sedikit. 200 dinar tidak cukup, tapi ada engkau di sini. Yang tidak akan pernah kau membiarkan Tuhan permasalahan ini. Tapi dia hanya mengukur sampai kepada uang. Lebih lanjut dikatakan oleh yang namanya Andreas, kami menemukan 5 roti dan 2 ikan atas diri anak kecil ini. Tapi ini apa yang dapat saya bisa perbuat? Ini apa yang pengaruhnya? Tidak ngefek. Semua hanya diukur dalam bentuk materi. Bahaya, saudaraku. Kekristenan kita hanya tersesat dalam materi. Yang namanya teologi kemakmuran itu bagian dari firman Tuhan. Tapi kalau itu terlalu ditekankan dan akhirnya terarah terus dan kita ekstrim kepada pengajaran teologi kemakmuran, hati-hati. Saudara akan terkecoh, akan disesatkan dan akhirnya tumbuh subur tanpa sadar. Cintakan uang. Dan kalau sudah cintakan uang, saudaraku, ini bisa begitu banyak iman kita tergadaikan dengan cara-cara kita memburu uang tanpa lagi mengikuti konsep-konsep cara-cara Allah. Yang dikatakan oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dalam 1 Timotius 6:10 kalimat kata menyimpang dari iman itu bukan cuma bicara satu hal yang salah, tapi itu adalah satu hal yang begitu sangat menyakitkan hati Allah. Dan dikatakan itu akan berubah hatinya menjadi akar segala kejahatan. Coba lihat oleh karena uang, tidak sedikit sikut menyikut. Tidak sedikit saudaraku saling menghancurkan. Entah itu di dalam gereja, entah itu di dalam bermasyarakat, entah itu di dalam keluarga. Saudara bersaudara sikut menyikut oleh karena duit. Orang tua dengan anak bertengkar oleh karena duit. Kenapa? Karena konsep cara berpikirnya hanya sampai di sana. Dan Tuhan ingin kamu Filipus, kamu Andreas, tak tata kamu. Supaya kamu menatap hidup bukan dari sudut pandangmu, uang segalanya. Tapi sudut pandang aku loh. Pada waktu Andreas membawa 5 roti 2 ikan. Dibangun dengan kepesimisan, duitku kecil. Modal udah seberapa. Dan kepesimisan. Saya tidak berlebihan. Saya tidak akan terlalu panjang lebar. Masih ingat saudara kita, papanya Kriston, Anda pernah dengar kesaksian, itu dalam keadaan minus. Bukan hanya dalam keadaan cuan, minus. Dari bulan ke bulan minus. Tidak mampu mencukupi keperluan, kebutuhan yang harus dia keluarkan. Apa yang akan ditatap masa depan? Kalau aja lihat minus, inilah sebabnya perlu keberadaan kita menatap hidup dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat sudut pandang kita dari manusia, ketakutan, kepesimisan, kekhawatiran, akhirnya muncul keputusasaan, gampang untuk disesatkan, gampang untuk dijatuhkan. Pada akhirnya bagaimana? Kalau dia waktu menatap dengan sudut pandang Kristus. Oh, uang bukan segala-galanya, tapi Kristuslah segala-galanya. Pada saat kita tempatkan Kristus segala-galanya, hatinya ada pada dia. Bagi Tuhan terlalu mudah, terlalu sanggup untuk membiayai, bahkan dipercaya dalam kelimpahan.
Masih banyak kesaksian di antara kita. Saya sebutlah namanya Miriam. Suaminya Sony ada di sini nih. Bisa tanya. Jual kerupuk dulu. Apa yang dapat diharapkan dengan penjualan kerupuk ini? Dan kebutuhan yang tambah besar. Waktu dia boleh usaha. Menjalankan yang namanya arisan mati. Modal yang kecil bersaing dengan modal yang besar. Tapi saya katakan, kamu nol, tapi Tuhan mau berdiri sebagai angka 1 di depanmu. Tapi kalau kamu memberi angka 1 di depan, Tuhan akan jadi 0 di belakangmu. Rendahkan dirimu dan akui, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa dalam menghadapi kebutuhan ini, dan Engkau sanggup menolong aku. Kita lihat yang ada di Jangsu Cipto, yang namanya Tukul Logam. Ini bukan kesaksian yang saya karang-karang dari luar yang Anda tidak tahu. Banyak pengalaman kesaksian dari luar, tapi Anda bisa lihat. Dari sudut pandang Allah lah Tuhan ingin kita melihat. Dan melalui pelajaran ini, saudaraku, kita menikmati. Hatiku bergirang, Tuhan. Tak kalah mataku yang aku arahkan dari sudut pandang aku. Hari ini Engkau meluruskan, Tuhan, pandangan mataku dari sudut pandang Allah. Yang kita tahu Allah yang memandang hidup ini tidak pernah gagal di tengah segala kesulitan sekalipun. Di sini iman yang muncul dari Bapak Abraham dalam Roma pasal 4 ayat 17. Dia mempercayai akan komitmen Tuhan. Bahkan dia punya iman bahwa Allah sanggup menghidupkan sekalipun sudah mati. Bahkan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bukan berarti memakai aji mumpung iman ini untuk kepuasan kedagingan kita. Dalam tanda petik Allah diperalat. Tidak, bukan begitu ayat pengertian ini firman. Tetapi mengerti akan betapa dahsyat kuasa Tuhan. Untuk kita belajar bergantung dengan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Mazmur 44 ayat ke-6 sampai 8. Engkaulah Allahku, Allah Yakub yang memberikan kemenangan kepadaku. Yang bukan aku menaruh imanku kepada perisaiku, kepada anak panahku, kepada pedangku, tapi kepada Engkau yang menjanjikan kemenangan. Sehingga bukan lagi kepada apa kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini, materi segalanya, tetapi kepada Tuhan. Dan materi yang kita peroleh dari Tuhan, kita akan pergunakan semua bagi kemuliaan Tuhan. Di samping kita, Tuhan izinkan untuk menikmati, tapi jangan terjebak dalam kehidupan gaya yang berlebih-lebihan. Tetap pola kesederhanaan kita pakai, supaya kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan, khususnya hamba Tuhan. Hari-hari ini disorot habis-habisan. Saya katakan, Tuhan, biar kiranya seperti Engkau berkata kepada Elia, masih ada 7.000 orang yang tidak tunduk pada Nabi Baal itu. Sekalipun sudah banyak yang tunduk pada Nabi Baal, dewa kesuburan. Dalam doa saya, munculkan Tuhan hamba-hambamu yang tetap mampu menjaga integritas dirinya, yang tetap mampu menjaga Tuhan moralitas dan dirinya sebagai hamba Allah, yang mampu dilihat bahwa sungguh boleh sama-sama pendeta, tapi gaya hidupnya, cara pola pandangannya berbeda. Dan pada waktu dilihat satu perbedaan, mereka bisa melihat sungguh dia hamba Allah. Hamba Allah bukan dilihat oleh karena gelar yang dia miliki, bukan oleh karena berapa banyak dia kali ribuan khotbah, tapi bagaimana dia menjadikan kehidupannya surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Terlebih-lebih oleh orang yang terdekat. Kalau orang yang jauh tidak tahu. Tetapi terlebih dulu pada istri saya yang hidup sehari-hari bersama dengan saya. Dia yang tahu persis, yang bisa menilai saya. Apa yang saya katakan benar atau bohong, istri saya tahu. Tidak ada pencitraan di depan istri saya. Karena saya berkumpul dengan dia 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, 30 kali 30 jam. 365 hari kali 24 jam. Dan itu tahu. Mari saudaraku, yang pertama kita mau belajar. Tuhan bisa pakai yang kecil,
Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Belajar dari sini untuk tidak bergantung dengan siapapun. Kalau kita sudah menjadi besar, ingat bukan karena kita. Seperti Tuhan pernah berkata dalam kitab Ulangan, jangan kau katakan dalam hatimu, dalam Ulangan 8 ayat 17. Jangan kau katakan dalam hati karena kekuatanku, karena kehebatanku. Sebagai orang percaya kita mampu menatap hidup dari sudut pandang Tuhan. Orang dunia berkata aku, tapi kita berkata hanya karena Dia yang telah melayakkan aku. Aku hanya bisa menanam, kata Paulus. Aku hanya bisa menyiram, kata Apollos. Tapi soal menumbuhkan, dalam 1 Korintus pasal 3, 6 sampai 7. Aku tidak berkuasa, hanya Allah. Yang terpenting, kata Paulus, bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Bagian yang kedua, saudaraku. Sediakan jalan bagi Tuhan. Tuhan bisa buka jalan kok. Dari yang tidak ada menjadi ada, terlalu sanggup Dia. Tetapi Dia ingin membangun kemitraan. Apa yang tidak mungkin bagi alam bisa mungkin. Dari batu untuk jadi roti sangat bisa. Tetapi Allah tidak mau melakukan kekuasaannya semata-mata untuk pamer. Aku maha kuasa. Bukan seperti orang dunia, saudaraku, yang memiliki kuasa pamer, ingin pamer dengan segala keberadaannya. Tapi Allah tetap mentundukkan diri pada ketentuan firman. Dan apa yang terjadi? Yesus ingin membangun kemitraan. Buat jalan. Dalam Yesaya berkata, ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu diungkapkan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Akulah yang dimaksudkan oleh Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan. Tidak berbengkak-bengkok. Maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya saudaraku, kita siapkan hati kita. Walaupun mungkin kita kecil dipandang orang. Tidak usah minder. Dulu saya minder. Saya berpikir pendidikan SD dan sekolah kitab, apa yang akan dipamerkan, apa yang ditonjolkan. Saya sadar dalam kemenderan saya terselip kesombongan. Kalau saya merasa nanti bisa, semua karena saya. Tapi saya tidak perlu minder. Karena Tuhan memberikan kepercayaan berbeda-beda. Kalau Tuhan hanya percaya saya satu talenta, saya akan kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh maksimal. Dan Tuhan tidak pernah menuntut lebih dari apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Serahkan hidup saudara. Tuhan, aku hanya punya 5 roti 2 ikan. Inilah kapasitasku, udah lebih dari itu. Pakailah aku Tuhan. Dan kalau kita waktu menyerahkan, 5 roti 2 ikan dipecah-pecah dengan Tuhan. Mukjizat mengalir. Dari orang yang berkata tidak mungkin, dari orang berkata mana mungkin, dari orang berkata dari mana semuanya itu akan menjadi kenyataan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita menjadi berkat dan kita akan geleng-geleng kepala menyaksikan semua itu. Oh, luar biasa ya. Bagian yang ketiga. 3 menit lagi, saudaraku. Bagian ketiga. Belajar tertib. Tuhan berkata, ayo bangun kelompok-kelompok 50-50. Ngatur orang itu udah gampang, saudaraku. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, anak-anak. Apalagi kondisi sudah lapar. Lalu dikumpulkan 50-50. Mereka rebutan. Mau dekat dengan orang-orang yang bisa langsung memberi. Aku diatur 50 tapi di pojok sana. Kerap kali kita tidak mau. Wah, tidak mau aku di pojok sana. Aku mau di sini kelompok 50. Dekat dengan Pak Samuel umpama. Nah nanti pembagiannya akan lebih enak daripada di sana. Mau? Aku tidak mau. Tapi di sini tulis mereka tertib. Mereka mau. Tadi pagi saya bangun. Saya renungkan Tuhan. Tata hidupku. Biar aku ini tertib Tuhan. Walaupun mungkin aku ditaruh di tempat yang kelihatannya jauh, tapi tidak pernah lolos dari pandangan mata Allah, tetap kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saya katakan, Tuhan, berapa banyak gereja merusak karena tidak tertib. Berapa banyak kami rusak oleh karena kami tidak pernah mendisiplin diri.
Waktu saya menyembah Tuhan, air mata keluar. Saya kata, Tuhan tata hidupku. Jangan hidupku selalu kontras dengan Engkau. Jangan aku bangun kehidupanku selalu melawan Engkau. Beri aku sikap hati yang mau ditata Tuhan. Beri aku sikap hati yang mau ditertibkan Tuhan. Dan apa yang kau tata, kau tertibkan dalam hidupku. Kau tidak pernah salah. Karena Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah sempurna. Amin saudaraku. Karena kali kita tidak pernah tertib. Tapi kali ini mau tertib. Mau nurut. Tidak ada pikiran pilih kasih. Tidak pernah pikiran, iya memang. Wah aku orang tidak punya. Dulu sering saya mendengar seperti itu. Tapi lambat laun sudah tidak pernah dengar. Iya orang kaya melulu diperhatikan. Orang miskin tidak. Benarkah seperti itu? Kadang-kadang perasaan terlukakan oleh ungkapan seperti itu. Tapi saya mau belajar memakluminya. Karena belum ada kedewasaan. Kita mau belajar. Tuhan tidak punya anak emas, anak perunggu, anak perak. Semua Tuhan pandang sama. Nah Tuhan berkata, aku tidak pernah memandang bulu. Dari suku apapun, dari bangsa manapun, Yunanika, Yahudika, semua sama di hadapan Tuhan. Bagian yang ketiga, bagian akhir. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikumpulkan 12 bakul, itu bicara apa? Kita harus bisa menggunakan keuangan berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Saya tidak mengerti 12 bakul lebihnya untuk apa. Tetapi berhenti pada kisah itu. Saya merenungkan tadi pagi, tadi malam, beberapa hari saya merenungkan. Apa yang saya peroleh? Tuhan berkata, dipersiapkan. Walaupun mungkin roti itu dipersiapkan bisa basi. Tetapi mungkin buat perjalanan waktu-waktu yang datang. Tetapi mungkin berkat demi berkat yang diperolehnya. Kita boleh sisihkan, kita boleh persiapkan. Bukan untuk dihabiskan hari ini. Tapi untuk kita menatap hari esok. Dipergunakan buat karya pelayanan-pelayanan yang lain lagi. Mungkin waktu itu melayani. Memerlukan roti, tidak lagi mengadakan mujizat. Tuhan seperti kau lakukan mujizat di masa lampau, hari ini ada mujizat lagi. Tuhan katakan ada padamu berkat itu. Yang bisa membantu pelayanan ke depannya. Yang memerlukan semua itu. Dengan lain kata kita harus mempergunakan dan mempertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab. Kiranya waktu kita menemukan firman Allah ini. Waktu aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya Tuhan. Aku bergirang dan aku bersuka cita. Walaupun mungkin hati dan pikiran saya dan saudara diluruskan. Tapi aku bersyukur. Dari tatapan mataku, dari sudut pandang aku, sekarang Tuhan ubah untuk menatap hidup kita semua dari sudut pandang Kristus. Dan kalau kita melihat tata hidup ini di sudut pandang Kristus, percayalah, yakinlah, Kristus Tuhan sudah tidak pernah gagal. Yakinlah dan percayalah, Dia tidak pernah mempermalukan setiap kita semua yang percaya kepada Dia. Bisa katakan amin saudaraku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta pemain musik. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Saya serahkan pada anak Daryo untuk naikkan dua berkat. Lihat keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya kedahsyatan-Mu dalam hidup
mata iman dan pengharapan kami hanya kepadamu. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengarahkan langkah-langkah hidup kami ya Tuhan, menuju sebuah kehidupan yang Kau kehendaki untuk kami jalani ya Tuhan. Dan kami tahu kehendak-Mu adalah kehendak yang baik bagi setiap kami. Karena itu berilah kerelaan hati bagi setiap kami umat-Mu, untuk kami mau ditata, untuk kami mau diarahkan ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang kami tahu tidak pernah menyesatkan kami ya Tuhan. Tetapi firman-Mu itu adalah hidup setiap kami. Karena itu biar kami tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami umat-Mu sehingga kami senantiasa berserah, senantiasa percaya dan melakukannya ya Tuhan. Karena kami tahu ini yang menjadi kehendak-Mu sebagai Bapa kami, sebagai pemelihara hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, domba-domba-Mu dalam segala pergumulan tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini. Berikan kekuatan, berikan iman, pengharapan senantiasa untuk menempatkan Kau sebagai Tuhan, pemimpin, penolong satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ada kesempatan kita bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk pemimpin-pemimpin, biar kiranya memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk mengatasi segala persoalan yang sedang dan pasti akan terus dihadapi di bangsa ini. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara seiman yang lain. Kita saling mendoakan karena itu kehendak Tuhan untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Minggu depan tetap ibadah satu kali hari raya, hari Minggu ibadah raya pagi dan sore, pagi 6:30 dan sore jam 4. Untuk sekolah minggu dan genap bisa diikuti secara online dalam channel atau link yang akan dibagikan di grup-grup di genap atau sekolah minggu. Kiranya saudara tetap sebagai orang tua mendukung, mendampingi, bahkan mungkin menjelaskan kalau ada hal-hal yang mungkin belum atau tidak dipahami oleh anak-anak saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Bapak Surgawi, kembali kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini, akan tangan kasih pemeliharaan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bimbing kami terus, arahkan langkah-langkah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dari kebenaran sabda-Mu. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu di sepanjang minggu ini ya Tuhan, dalam segala pekerjaan aktivitas yang mereka kerjakan. Kami percaya kiranya kasih setia, kiranya perlindungan penopangan-Mu ya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu kiranya kedangkan tangan-Mu yang kuat ke atas setiap umat-Mu di tempat ini, dan Kau berkatilah mereka. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, sehingga apa yang Kau buat dengan tangan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atas melimpah-limpah mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.